Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 1908106111. Di sini saya akan mencoba memaparkan terkait media pembelajaran audio dan visual, yaitu tentang sistem ekspresi pada manusia. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dalam mempelajari materi sistem ekspresi pada manusia. Di antaranya yaitu untuk memahami apa itu sistem ekspresi pada manusia. Selain itu, kita juga dapat memahami alat-alat ekspresi pada manusia serta mengetahui bagian-bagian dan memahami fungsi serta kegunaan alat-alat ekspresi pada manusia. Selain itu juga, kita dapat mengetahui proses pembentukan urin pada manusia. Selanjutnya juga, kita dapat mengetahui gangguan-gangguan apa saja pada sistem ekspresi manusia. Sebelum kita mengenal sistem ekspresi itu sendiri, ternyata sistem ekspresi adalah bagian dari sistem yang besar dalam badan kita yang dinamakan sistem pengeluaran. Pada manusia terdapat 3 sistem pengeluaran, di antaranya yaitu yang pertama, sistem sekresi. Sekresi itu sendiri adalah proses pengeluaran zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Contohnya dari sekresi adalah di antaranya pengeluaran enzim, seperti dalam mulut yaitu petialin, hormon, dan ternyata pengeluaran air liur juga disebut sekresi. Selain itu juga ada defekasi. Defekasi merupakan pengeluaran zat-zat berupa sisa-sisa pencernaan atau yang disebut dengan feses melalui lubang anus. Adapun yang terakhir yaitu ekskresi itu sendiri. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat berupa sisa-sisa metabolisme melalui alat atau organ ekskresi. Manusia memiliki 4 organ ekskresi, yaitu diantaranya yang pertama ada kulit yang menghasilkan keringat, ada hati yang menghasilkan urea, ada ginjal yang menghasilkan urin, dan ada paru-paru yang menghasilkan air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2. Alat-alat ekskresi. Dengan mengenal alat-alat ekskresi, kita menjadi tahu mengapa tubuh kita berkeringat, lalu konon katanya urin kita dapat menyuburkan tanaman. Mengapa ya? Setelah mempelajari materi berikut, kita akan mengetahuinya. Yang pertama ada kulit. Kulit adalah sebagai organ ekskresi yang mengeluarkan keringat. Keringat terdiri dari air dan garam mineral, berfungsi sebagai menjaga suhu tubuh. Pada manusia, kulitnya terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu sendiri terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut dengan stratum. Yang pertama ada stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Kemudian ada stratum lucidium yang merupakan lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Selanjutnya ada stratum granulosusum yang merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Ada stratum spinosum yang merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahan pembentuk sel kulit, rambut, dan kuku. Yang terakhir adalah stratum basale, merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif terbentuk sel kulit. Lapisan kedua dalam struktur anatomi kulit manusia adalah dermis. Dermis berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Lapisan ketiga dalam struktur anatomi kulit manusia adalah hipodermis. Hipodermis berada di bawah lapisan dermis dan berfungsi melekat kulit dengan otot atau tulang, menyuplai pembuluh darah, dan mensyarafi kulit. Hipodermis sendiri sebenarnya bukan lagi bagian dari lapisan kulit. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak yang menjadi bantalan dan isolasi panas tubuh. Organ ekskresi selanjutnya ada ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang.
Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekresi gula darah yang berlebih dari kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Bagian-bagian ginjal diantaranya terdiri dari kulit ginjal. Bagian terluar ginjal biasanya disebut korteks renalis berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian ada sumsum ginjal, bagian tengah ginjal biasanya disebut medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Kemudian ada rongga ginjal, bagian paling dalam biasanya disebut pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Kemudian ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Kemudian ada reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Kemudian yang terakhir ada augmentasi. Augmentasi adalah proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Organ selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O yaitu uap air. Organ ekresi yang terakhir yaitu hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, dan pembentukan sel darah merah pada janin serta sebagai kelenjar pencernaan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.